Yeneng tawang ono lintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Sunan Geseng atau sering pula disebut Raden Mas Cokrojoyo atau Cakrajaya adalah murid Sunan Kalijaga. Berdasarkan silsilah Jawa, Raden Mas Cokrojoyo adalah keturunan Prabu Brawijaya dengan Dewi Rengganis. Hasil perkawinan tersebut melahirkan Raden Roro Rengganis II. Kemudian Ki Ageng Pakotesan menikah dengan Raden Roro Rengganis II dan melahirkan Pangeran Semono atau sering disebut Pangeran Muryo. Dari hasil pernikahan Pangeran Semono lahir Raden Mas Cokrojoyo. Berdasarkan bobot tanah Jawi, pertemuan Raden Cokrojoyo dengan Sunan Kalijaga diyakini saat Kanjeng Sunan Kalijaga melakukan perjalanan siar ke daerah Bagelan atau kini masuk wilayah Purworejo untuk menyebarkan agama Islam di daerah tersebut. Setiba di daerah Bagelan, Sunan Kalijaga singgah di rumah Cokrojoyo, seorang penyadap aren untuk dijadikan gula, memiliki kebiasaan bernyanyi atau nembang saat membuat gula aren. Mendengar suara nyanyian Cokrojoyo, Sunan Kalijaga sangat takjub. Kemudian ia memanggilnya untuk mendekat. Ditanyalah oleh Sunan Kalijaga mengenai hasil penjualan dari gula aren tersebut. Dengan segera Cokrojoyo pun menjawab bahwa hasil gulanya bisa digunakan untuk fakir miskin. Mendengar jawaban tersebut, Sunan Kalijaga kemudian memerintahkan Cokrojoyo untuk mengubah syair tembangnya dengan bacaan-bacaan zikir dan pujian kepada Allah, serta memintanya untuk memperlihatkan hasil gulanya kepada dia nanti. Setelah memerintahkan hal tersebut kepada Cokrojoyo, Kanjeng Sunan Kalijaga melanjutkan perjalanan ke tempat lain. Singkat cerita, Cokrojoyo kembali melakukan kegiatan membuat gula aren dengan bernyanyi atau berzikir menggunakan syair yang baru diberi oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Cokrojoyo sangat terkejut melihat gula hasil olahannya ternyata menjadi emas batangan. Sesaat setelah menyadari mukjizat tersebut, Cokrojoyo memutuskan untuk mencari Kanjeng Sunan Kalijaga untuk mengucapkan terima kasih sekaligus memohon untuk dapat diterima sebagai murid Sunan Kalijaga. Setelah menemukan keberadaan Kanjeng Sunan Kalijaga, Cokrojoyo mengutarakan maksud dan tujuannya. Mendengar apa yang disampaikan oleh Cokrojoyo kepada beliau, Sunan Kalijaga memberikan syarat kepada Cokrojoyo untuk tinggal di hutan hingga Sunan Kalijaga kembali ke tempat tersebut. Dengan menancapkan tongkatnya, Sunan Kalijaga berpesan kepada Cokrojoyo agar menunggui tongkat tersebut sambil berzikir kepada Allah sehingga mereka bertemu kembali. Dalam suatu versi lain disebutkan Cokrojoyo diperintahkan sujud oleh Sunan Kalijaga di sebuah batu besar. Waktu pun berlalu, bulan demi bulan telah terlewati, sehingga tempat di mana Cokrojoyo berzikir sambil menunggu tongkat Sunan Kalijaga telah ditumbuhi ilalang lebat dan menjadi hutan belantara. Seiring dengan waktu, kemudian Sunan Kalijaga yang telah lama berkelana
teringat kepada calon muridnya yang telah lama ditinggalkan. Maka ia pun kembali ke hutan tempat dia dulu memerintahkan Cokrojoyo menunggui tongkatnya tersebut. Tetapi Sunan Kalijaga tidak menemukannya karena keberadaan tempat tersebut telah banyak berubah. Dia mencari kesana kemari dibantu beberapa muridnya yang lain. Karena tidak kunjung menemukan yang dicari, Kanjeng Sunan Kalijaga pun memerintahkan membakar ilalang yang lebat di hutan tersebut untuk memudahkan pencarian. Maka dibakarlah ilalang yang lebat itu oleh murid-murid Sunan Kalijaga. Api membumbung tinggi dan ilalang pun musnah terbakar. Setelah api mereda dan lembah yang semula penuh dengan ilalang itu terang benderang, dan tampaklah Cokrojoyo yang sedang bersujud atau menunggui tongkat tersebut. Ajaibnya, tubuh Cokrojoyo dan tongkat Sunan Kalijaga tidak terbakar sedikit pun. Hanya beberapa bagian bajunya yang terbakar. Betapa terharunya Sunan Kalijaga menyaksikan kesetiaan dan kekuatan hati Cokrojoyo. Konon sejak saat itu Cokrojoyo diberi gelar Sunan Geseng oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Setelah itu Sunan Geseng ditugasi berdakwah dan menjadi imam di daerah Lowanu, Purworejo, Jawa Tengah. Beberapa waktu tinggal di Lowanu, kemudian ia menetap di Jolostro, Bantul, Yogyakarta sampai akhir hayatnya. Sampai kini makam Sunan Geseng masih sering diziarahi banyak orang. Kisah mengenai karomah Sunan Geseng juga terkenal di daerah Jatinom, Klaten. Mereka mengenal Sunan Geseng dengan sebutan Ki Ageng Gribik. Julukan itu berangkat dari pilihan Sunan Geseng untuk tinggal di rumah gribik beratapkan anyaman daun nyiur. Menurut legenda setempat, ketika Ki Ageng Gribik pulang dari menunaikan ibadah haji, dia melihat penduduk Jatinom kelaparan. Dia membawa sepotong kue apem, dibagikan kepada ratusan orang yang kelaparan, semuanya kebagian. Ki Ageng Gribik meminta warga yang kelaparan makan secuil kue apem seraya mengucapkan zikir Ya Qawiyu, yang artinya Allah Maha Kuat. Mereka pun kenyang dan sehat. Sampai kini masyarakat Jatinom menghidupkan legenda Ki Ageng Gribik itu dengan menyelenggarakan upacara Ya Qawiyu pada setiap bulan Safar. Setelah tersohor dengan nama Sunan Geseng, Sunan Kalijaga mengikut sertakan dalam majelis wali di Demak. Majelis wali pun mengangkat Sunan Geseng sebagai bendahara kerajaan Demak Bintoro. Sunan Geseng pun diperintahkan untuk mempersiapkan makanan dan minuman untuk jamuan para tamu pelantikan Raden Patah sebagai Sultan Demak. Ketika tinggal 1 hari pelantikan tiba, Sunan Kalijaga melihat ke dapur tempat persiapan jamuan. Alangkah terkejutnya Sunan Kalijaga melihat tidak ada persiapan apa-apa. Para juru masak segera ditanya Sunan Kalijaga, dan mereka mengatakan belum menerima segala keperluan untuk jamuan dari Sunan Geseng. Segera mungkin Sunan Kalijaga mencari Sunan Geseng untuk diminta pertanggungjawaban. Sunan Geseng yang sedang asik berzikir kepada Allah di masjid kaget akan kedatangan gurunya itu. Setelah Sunan Kalijaga menceritakan semuanya kepada Sunan Geseng, ia pun terkejut dan memohon maaf karena ia lupa akan tugasnya sebab keasikan berzikir. Segera mungkin Sunan Geseng pergi ke hutan.
Ia bingung apa yang harus dilakukan. Sementara acara tinggal besok pagi. Dia pun berdoa agar segera diberikan petunjuk. Ilham pun datang. Sunan Geseng segera mencari bambu dan memotongnya menjadi bagian pendek. Setelah mendapatkan apa yang dicarinya, Sunan Geseng segera bertemu dengan Sunan Kalijaga untuk melaporkan bahwa pekerjaannya hampir beres. Setelah bertemu dengan Kanjeng Sunan Kalijaga, Sunan Kalijaga bingung dan bertanya, bagaimana bisa jamuan semua tersedia dengan hanya sebuah bumbung pendek? Sunan Geseng menjawab, tunggu dulu Kanjeng Guru, lihat dulu apa yang terjadi. Segera mungkin Sunan Geseng berdoa dan tiba-tiba dari lumbung bambu muncul suara dan keluar tempe yang cukup banyak. Sunan Kalijaga kaget. Hebat sekali. Apa bisa muncul tahu dari bambumu? Sunan Kalijaga bergumam. Segera Sunan Geseng berdoa dan walhasil tahu pun keluar dari bumbungnya. Sunan Kalijaga berkata, loh, ini kan acara pelantikan raja, masa lauknya cuma tahu tempe? Apa bisa dari lubang kecil itu keluar kambing atau sapi? Sunan Geseng pun berdoa, kambing dan sapi pun keluar dari bambu. Akhirnya semua keperluan untuk jamuan tercukupi dan acara pelantikan Raden Patah sebagai sultan pun sukses digelar. Sunan Geseng terus menyiarkan agama Islam hingga akhir hayatnya. Makam Sunan Geseng diyakini terletak di Dusun Jolosutro, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Selain itu, makam Sunan Geseng juga dipercaya terdapat di sebuah desa yang bernama Desa Tirto di kaki Gunung Andong dekat Gunung Telomoyo, secara administratif di bawah Kecamatan Grebek, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.